urusannya sama Cambridge? Apa urusannya sama Cambridge? Lebih penting mendidik politik anak bangsa daripada ke Cambridge itu. Pak Wamen tadi jelaskan, rektor IPDN studi banding ke Cambridge. DPR aja dibatalin semua kunjungan ke luar negerinya. Ini rektor atau direktur IPDN ke Cambridge. Padahal IPDN itu bakal jadi camat, bakal jadi apa gitu. Apa urusannya sama Cambridge? Apa urusannya sama Cambridge? Lebih penting mendidik politik anak bangsa daripada ke Cambridge itu. Terakhir Pak Ketua, mohon maaf ini. Perbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Ini kan juga ada kontribusinya Mendagri, Pak Wamendagri. Perbatasan itu bukan saja kita lihat patok, tapi lihat rakyat. Kalau rakyatnya sejahtera, patok nggak akan berubah. Tapi kalau rakyat tidak sejahtera, patoknya itu dirubah sama rakyatnya sendiri. Supaya ikut negara lain. Maka mensejahterakan rakyat di perbatasan itu menjadi prioritas. Gitu loh. Supaya patoknya tidak dipindah oleh rakyat kita sendiri. Supaya mereka masuk ke negara lain. Yang kedua, tidak salah Pak BNPP, di setiap perbatasan tuh bikin bendera tuh yang besar Pak, yang tinggi tiangnya tuh. Kehormatan bangsa itu ada di situ. Kayak di Turki itu kalau kita lihat itu bendera besar-besar berkibar. Setiap perbatasan kasih bendera yang besar Pak. Biar orang tahu ini Indonesia. Tapi juga bukan cuma benderanya yang berkibar. Rakyatnya sejahtera, pelayanan publiknya bagus. Bisa makan, bisa berobat dengan gampang. Nanti kalau enggak benderanya dirobohin juga sama orang rakyat tuh. Itu aja Ketua. Mohon maaf kelebihan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya tidak tahu apakah rekan-rekan yang di ruangan ini, baik dari Komisi 2 atau Bapak Ibu memonitor atau mengetahui kurang lebih 1 bulan yang lalu ada sewaktu pendidikan dasar calon praja, ada calon praja IPDN yang meninggal dunia. Ini dari kontingen Maluku Utara, Pak Rektor. Ya, kita berduka cita, semoga almarhum husnul khotimah. Dari pihak keterangan IPDN tidak ada unsur kekerasan ataupun kontak fisik terkait meninggalnya almarhum karena belum ada kegiatan langsung antara senior junior. Saya sebagai alumni bisa menerima dan membenarkan ini Ketua. Karena mungkin pendidikan belum bersentuhan, ini masih latihan dasar. Timbul pertanyaan dari saya terkait keterangan dari IPDN bahwasanya ini masih pendidikan dasar. Yang ingin saya tanyakan, pendidikan dasar ini dilaksanakan di mana, oleh siapa, dan kegiatannya apa aja? Karena dari keterangan STPDN pada khususnya bahwasanya almarhum ini meninggal sewaktu melakukan kegiatan baris berbaris, mengeluh lemas, dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Hasil dari keterangan beliau ini berhenti bernapas atau berhenti jantung. Bingung juga kita ini tiba-tiba berhenti napas. Yang ingin saya pertanyakan lebih spesifik, almarhum ini meninggal karena sakit apa? Kalau Pak Rektor bilang takdir, angkat tangan saya Ketua. Tidak mungkin juga tiba-tiba sehat, ikut baris berbaris, lemas dan meninggal. Saya hanya ingin mempertanyakan itu. Yang kedua, pelaksanaan tes pendidikan dasar ini biasanya dilaksanakan sebelum mengikuti pelatihan. Jadi ini rentang waktunya dari seleksi diumumkan dan pendidikan dasar ini dekat Ketua. Jadi ingin saya pertanyakan bagaimana sewaktu proses seleksinya, tes kesehatannya. Apakah
almarhum ini kita pertanyakan memang ada penyakit bawaan dari daerah. Tiba-tiba dinyatakan lulus tes, mengikuti pendidikan dasar, latihan baris berbaris, lemas dan berhenti napas. Ingin saya pertanyakan kepada Pak Rektor. Mungkin melalui ketua bisa interaktif dengan Pak Rektor langsung ataupun menjawab biar lebih real. Kalau tulisan tertulis nanti tidak tahu kita apa jawabannya rekan-rekan. Terima Bang kasih Andar, ketua. saya pastikan nanti beliau jawab. Tidak Ya. tertulis. Rektor IPDN, silakan. Kami mohon izin untuk menanggapi yang disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Andar Amin Harahap, SSTP MSI, terkait dengan Praja IPDN yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Kami sampaikan bahwa yang meninggal adalah Nanda Maulana Izzat Nur Hadi dari kontingen Maluku Utara di Kota Ternate. Memang meninggalnya masih pada saat pelaksanaan pendidikan dasar. Pendidikan dasar dilakukan kerjasama antara IPDN dengan Polda Jabar, khususnya dengan Brimob Polda Jabar. Kegiatannya sebetulnya berupa latihan baris berbaris, kemudian lari pagi dan lari sore. Sebetulnya tidak ada seperti dulu yang kita naik gunung, terus kemudian kita han malam, caraka, tidak ada, semuanya di sana. Nah, kemudian pada saat kejadian, memang itu apel malam, ada pembinaan Praja. Memang tiba-tiba dia jatuh pingsan dan dibawa ke KSA atau Poliklinik IPDN. Lalu tidak bisa ditolong dalam waktu kurang dari 5 menit dibawa ke rumah sakit Unpad. Karena rumah sakit Unpad adalah rumah sakit TPB. Dan sampai di Unpad dilakukan tindakan oleh dokter di IGD. Namun tidak ada respon, dan hasil dari dokter itu adalah kegagalan napas mendadak, atau mungkin bahasa yang tertulis di sana itu adalah sudden cardio arrest atau SCA. Nah, Unpad itu tidak bisa memastikan penyebab kematiannya, lalu mengarahkan IPDN untuk dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk otopsi. Karena kalau CSA itu penyebabnya banyak sekali. Nah, kemudian kita bawa langsung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin sambil meminta kepastian dan persetujuan dari orang tuanya. Nah, setelah sampai di RS Hasan Sadikin, orang tuanya memutuskan akan berangkat ke Jatinangor dan tidak bersedia untuk diotopsi. Nah, kemudian setelah pagi, beliau menyampaikan kalau perkenan dia menunggu di Maluku Utara saja dan minta diantar jenazahnya, kami antar ke sana. Sehingga sampai pada penguburan kita hadir di sana, dan kepastian penyebab meninggalnya itu tidak dapat dipastikan oleh dokter baik Rumah Sakit Hasan Sadikin maupun Rumah Sakit di Unpad karena tidak ada otopsi bagian dalam. Walaupun dugaan, tapi ini tidak bisa dipastikan secara medis, ada kemungkinan karena kelainan listrik jantung. Nah, karena listrik jantung, pada saat kita tes pantuhir, tes kita itu setiap tahun hanya berupa EKG, ekokardiografi, yang di tangan sampai di kaki. Nah, untuk dapat yang lebih lengkap, itu harus melalui eko, atau melalui treadmill. Dan itu bisa dilakukan berarti biaya harus kita tambah, karena treadmill itu mungkin lebih besar. Dan itulah waktu selesai kegiatan itu, kita melakukan rapat bersama evaluasi dengan Mabes Polri, karena tesnya dilakukan di kerjasama IPDN dengan Mabes Polri dan dilaksanakan di pusat kedokteran kepolisian di Polda masing-masing. Dan usulan dari mereka adalah tahun depan disarankan untuk dilakukan tes jantung sampai kepada tes treadmill atau echo. Nah, ini akan kami jadikan bahan evaluasi dan pembenahan ke depan di bawah arahan Pak Menteri, Pak Sekjen. Kami sudah memang menyiapkan beberapa perbaikan dan langkah-langkah pembenahan. Dan tadi juga dari Pak Wakil Ketua untuk penataan seleksi secara umum, kami telah meminta arahan Pak Menteri dan Pak Sekjen
Dan untuk ke depan kami akan melakukan penyiapan pedoman yang lebih baik dan tahapan yang lebih komprehensif agar kejadian ini tidak terulang, dan tentu kita sangat prihatin terhadap kejadian ini terutama bagi orang tuanya, kehilangan anak, dan anak ini adalah anak satu-satunya. Sehingga memang sangat sedih, kita juga sangat sedih atas meninggalnya, tapi memang beliau kami minta otopsi, kami paham kedukaannya sangat mendalam, tapi beliau orang tuanya tidak berkenan. Orang tuanya mengatakan diantar pulang saja. Itu Pak Ketua, Pak Andar yang kami hormati, Pak Wakil Ketua yang bisa kami jelaskan, dan langkah-langkah atas arahan Pak Menteri dan Pak Sekjen kami akan melakukan perbaikan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menambahkan terkait dengan program IPDN dengan Cambridge, Pak. Jadi ini adalah program dari Kemendagri atas arahan dari Bapak Mendagri, karena ini kan setiap tahun 1.000 praja ini lulus bertugas di seluruh Indonesia. Skillnya itu jangan sampai terbatas hanya pada politik pemerintahan. Ada keperluan untuk urban design, accounting, ya data science dan lain-lain. Ini keniscayaan ke depan. Dan kemudian kedua, untuk belajar itu nggak mungkin tanpa penguasaan bahasa Inggris. Dan setelah melalui pembahasan yang sangat serius, kami memutuskan untuk menjajaki kerjasama dengan Cambridge. Ini bukan sekedar untuk dosennya belajar bahasa Inggris, tetapi membangun sistem di Cambridge agar terbangun satu sistem di mana nanti lulusannya memenuhi standar eligible itu, baik untuk store IELTS, TOEFL dan lain-lain. Ya, jadi saya kira ini kunjungan yang sangat bisa dijelaskan, dan ini juga atas izin oleh Sesnek. Ya, kalau kami para wamen nggak pergi, Pak. Jadi yang pergi adalah Pak Rektor, ya, untuk efisiensi tadi, begitu.